Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan alam barzah yang paling nikmat bagi orang yang sudah wafat adalah yang mengunjunginya berziarah. Pertemuan yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu nikmat bagi yang sudah meninggal dunia. Nikmat yang melebihi nikmat barzah apapun. Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran radhiyallahu anha, beliau pernah memberikan nasihat dalam kitab Ma'arifil Hidayah. Seseorang ini kalau mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dunia, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia, mengirimkan sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, maka permasalahannya adalah seperti seseorang yang dia punya sahabat di luar kota atau di luar negeri, dan dia sering berkirim surat kepada sahabatnya tersebut. Sering kirim surat, sering kirim hadiah. Nanti suatu ketika kalau dia pergi untuk mengunjungi sahabatnya itu, maka sahabatnya itu akan menyambutnya, akan memuliakannya, dan akan mengelilingi, mengantarkan dia berkeliling kemana wilayah dia berkunjung. Begitu pula kalau kita masih hidup ini, sering berziarah kubur ke orang-orang soleh, ziarah ke kaum muslimin wal muslimat, mendoakan muslimin wal muslimat yang sudah meninggal dunia, maka kita seperti mengirimkan hadiah untuk beliau-beliau semua. Nanti kalau kita telah usia panjang, insya Allah dalam segala kenikmatan, ketaatan, keridhoan, kesehatan, kebahagiaan, kita berpulang ke rahmatullah, beliau-beliau akan menyambut kita, kemudian mengantarkan kita untuk keliling-keliling alam barzah. Semoga kita tidak merasa asing dan tidak merasa terasing, karena akan banyak yang menemani kita, akan banyak yang menghibur kita. Begitulah manfaatnya kalau kita mau kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Dalam kitab Rodiyahin disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia pergi ke pemakaman hanya untuk mengucapkan salam saja. Mengucapkan salam untuk penghuni kubur yang ada di pemakaman tersebut dan memintakan ampun, semoga Allah mengampuni kalian semua. Setiap malam Jumat tidak baca tahlil, enggak baca surat Yasin, enggak baca Al-Quran, hanya sekedar mengucapkan salam saja dan memintakan ampun. Itu saja yang dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Terbukti suatu malam Jumat, karena dia telah lelah, karena dia capek, dia tertidur, tidak sempat ziarah ke pemakaman tersebut. Di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh orang yang sangat banyak di depan rumahnya. Semua pada teriak-teriak memanggil namanya untuk keluar. Maka dia pun keluar kaget karena di depan rumahnya banyak sekali orang yang enggak dia kenal kumpul di situ. Maka dia pun bertanya kepada mereka semua, "Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah penghuni kubur yang kamu biasa beri salam tiap malam Jumat, dan kamu pintakan ampun tiap malam Jumat. Nah, malam ini kami menunggu kamu, kok kamu enggak datang? Jadi kami yang mendatangi kamu. Nah, kamu enggak datang, jadi jangan tinggalkan setiap malam Jumat mendatangi kami." Subhanallah,
Jadi, interaksi dengan orang yang meninggal dunia ini nggak putus ya. Dan bahkan hubungan kita itu betul-betul dekat sehingga dikatakan seseorang yang sering kirim Fatihah kepada para aulia solihin, kirim Fatihah kepada orang-orang soleh, maka dia akan diingat oleh orang-orang tersebut. Dia akan dicatat oleh orang soleh tersebut. Kalau kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kirimnya solawat, malaikat mengatakan, "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu dan mengucapkan solawat untukmu." Maka Rasul pun menjawab, "Dan untuknya enggak salah." Dalam riwayat lain, untuknya dan untuk orang tuanya salamku. Dan ini kita diingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kalau kita sering kirim hadiah Fatihah, kemudian kita sering kirim bahkan khatamul Quran, sodakoh untuk orang-orang soleh yang meninggal dunia, dan sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, maka di alam sana beliau-beliau mengingat kita dan akan terjadi hubungan yang semakin dekat, semakin sering, semakin dekat. Karena itu kalau kita tiap amalan para habaib khususnya dan para pecinta habaib, para kiai, ya para guru, para santri, amalannya itu adalah sering kirim Fatihah. Boleh dikatakan yang paling banyak baca Al-Fatihah untuk hajat dan ilaruh itu paling banyak adalah orang Indonesia. Kata orang Hadramaut, itu paling banyak karena murid-muridnya para habaib dan para kiai. Al-Fatihah ilaruh, Al-Fatihah ilaruh, itu sering mau mulai majlis ya kirim Fatihah, biar apa? Biar nyambung ruhnya. Nah, kalau untuk orang lain ya nyambung, apalagi untuk keluarga kita sendiri. Untuk orang lain yang gak kita kenal nyambung, yang jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nyambung itu doa tadi. Ya kirim Fatihah, Yasin, tahlil, itu nyambung. Jadi ikatan yang kuat, apalagi kalau itu untuk orang tua kita yang sudah tiada, ayah, ibu, kakek, nenek, kita, leluhur kita, maka akan jauh lebih nyambung, semakin erat, dan bahkan seorang anak itu wujud baktinya kepada orang tua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak itu semasa hidupnya durhaka kepada orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang taat, berbakti kepada orang tua, dan anak keturunan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau ada anak yang dia semasa hidup orang tuanya ini tercatat anak yang durhaka, buat kesel orang tuanya, buat jengkel, buat marah, setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia menyesal, dia ingin memperbaiki kesalahannya, kemudian ia mendatangi makam orang tuanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah dan minta ampun untuk kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Maka Allah mengampuninya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Kata Habib Nopel, wallahu a'lam bishawab.